Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kalibrasi spektrofotometer UV Visible Double Beam. Sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Adiba Sofi Sahara. Yang kedua ada Misela Natalia Gunawan. Lalu yang ketiga ada Safa Alivia Zahra. Lalu ada Adilia Francisca. Lalu ada Diva Safina Zasutandi, Fairuz Afidatun Nuha, dan Foni Hana Ratnaning Penny. Berikut ini merupakan table of contents pada materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu prinsip dasar, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur, yang kelima data pengamatan, yang keenam analisis data, yang ketujuh pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu melakukan kalibrasi spektrofotometer UV-Vis double beam yang meliputi korelasi dan limit deteksi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama seperangkat alat spektrofotometer UV-Vis double beam, yang kedua labu takar 10 ml, 20 ml, dan 100 ml, yang ketiga timbangan analitik, yang keempat gelas beker 100 ml, dan yang kelima yaitu lumpang dan alu. Kemudian di sini juga ada bahan yang digunakan yaitu yang pertama tembaga 2 sulfat atau CuSO4 5H2O, kemudian yang kedua ada air suling, dan yang terakhir yaitu ada asam sulfat atau H2SO4 1%. Yang selanjutnya yaitu prosedur. Pembuatan larutan CuSO4 5H2O sebanyak 20 gram per liter dalam 1% H2SO4. Sebanyak 20,0 CuSO4 5H2O ditimbang dan dilarutkan ke dalam 1 liter 1% H2SO4. Penentuan pola panjang gelombang dan serapan atau absorbansi CuSO4 5H2O 20 gram per liter. Alat spektrofotometer UV-Vis double beam dinyalakan, kemudian sumber radiasi yang hanya untuk daerah visible dihidupkan. Alat spektrofotometer UV-Vis diatur untuk mengukur panjang gelombang, lalu panjang gelombang yang akan diukur ditentukan antara 400 sampai 900 nanometer. Belangko di kedua kompartemen atau biasa disebut tempat kuvet ditaruh dan garis dasar atau baseline diukur. Tempat sampel atau kuvet diambil untuk posisi sampel dan larutan belangko yang ada di dalam kuvet yang telah diambil lalu dibuang. Larutan standar CuSO4 5H2O 20 gram per liter dimasukkan ke dalam kuvet yang telah dibuang belangkonya. Panjang gelombang dari CuSO4 5H2O 20 gram per liter diukur dari 400 sampai 900 nanometer dan pola panjang gelombangnya diamati. Selanjutnya, serapan atau absorbansinya ditentukan pada panjang gelombang 600, 650, 700, dan 750 nanometer. Kemudian pengukuran tanpa mengatur baseline diulang sebanyak 3 kali. Penentuan linearitas pada panjang gelombang 750 nanometer. Larutan CuSO4 5H2O dengan konsentrasi 0-20 gram per liter dibuat lalu masing-masing diukur sebanyak 6 kali pada panjang gelombang 750 nanometer. Rata-rata absorbansi untuk tiap-tiap konsentrasi dihitung dan linearitas dalam kurung R ditentukan dari hasil pengukuran absorbansi tersebut. Di dalam data pengamatan, terdapat dua tabel yaitu nilai panjang gelombang 600 hingga 750 nanometer dan tabel yang kedua yaitu nilai absorbansi konsentrasi 0 hingga 20 gram per liter. Untuk tabel yang pertama yaitu nilai panjang gelombang 600 hingga 750 nanometer, sampel dilakukan 6 kali pengujian hingga didapatkan rata-rata untuk panjang gelombang 600 nanometer 0,0755, panjang gelombang 650 nanometer 0,2302,
Untuk panjang gelombang 700 nanometer didapatkan 0,5188 dan panjang gelombang 750 nanometer 0,8080. Selanjutnya yaitu tabel yang kedua, nilai absorbansi konsentrasi 0 hingga 20 gram per liter. Dilakukan pengujian hingga 5 kali. Untuk konsentrasi 0 gram per liter didapatkan rata-rata 0,0000. Untuk konsentrasi 5 gram per liter didapatkan rata-rata 0,2232. Dengan konsentrasi 10 gram per liter didapatkan rata-rata 0,4342. Konsentrasi 15 gram per liter didapatkan rata-rata 0,6310. Konsentrasi 20 gram per liter didapatkan 0,8079. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data. Di sini yang pertama tentang kurva pada panjang gelombang 400 sampai 900 nanometer. Pada kurva tersebut dapat diketahui pada panjang gelombang 810 nanometer, nilai peak yang diperoleh itu 0,9417. Untuk yang kedua itu ada absorbansi rata-rata pada panjang gelombang 600 sampai 750 nanometer. Untuk tabel 6.2.1 perbandingan absorbansi rata-rata yang pertama itu pada panjang gelombang 600 nanometer. Untuk absorbansi rata-ratanya itu diperoleh 0,0755. Untuk range-nya sendiri itu 0,067 sampai 0,069. Berarti tidak memenuhi. Untuk yang kedua itu pada panjang gelombang 650 nanometer. Untuk absorbansi rata-ratanya diperoleh 0,2302. Untuk range rata-ratanya 0,2195 sampai 0,2285. Berarti tidak memenuhi. Untuk yang ketiga itu pada panjang gelombang 700 nanometer. Untuk absorbansi rata-ratanya 0,5188 dan untuk range rata-ratanya 0,5165 sampai 0,5375. Berarti memenuhi. Dan yang terakhir itu pada panjang gelombang 750 nanometer. Untuk absorbansi rata-rata yang diperoleh itu 0,8080 dan range rata-rata 0,801 sampai 0,833, berarti tidak memenuhi. Lalu yang ketiga itu ada linearitas kurva kalibrasi pada tabel 6.3.1. Tentang absorbansi konsentrasi dari 0 sampai 20 dalam satuan gram per liter. Pada tabel diketahui C standarnya dalam satuan gram per liter itu dari 0, 5, 10, 15, 20. Untuk nilai absorbansinya sendiri dapat dilihat pada tabel dan di sini rata-rata yang diperoleh itu untuk C standar 0 itu rata-ratanya 0, untuk 5 itu 0,2233, untuk C standar yang 10 itu 0,4342 dan untuk C standar 15 itu 0,6310. Yang terakhir C standar 20 itu rata-ratanya 0,8079. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai kurva kalibrasi hubungan antara konsentrasi standar dengan absorbansi. Dari kurva tersebut kita dapatkan suatu persamaan linearitas dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,998. Nah, dari nilai koefisien determinasi tersebut kita dapatkan pula nilai koefisien korelasi sebesar 0,999, yang dimana dari nilai kedua koefisien tersebut lebih besar dari syarat nilai, yaitu lebih dari 0,995, yang dimana kurva tersebut berarti bersifat linear. Untuk analisis data yang selanjutnya adalah mengenai limit deteksi, yaitu LOD dan LOG. Pada perhitungan ini kita fokus pada nilai LOD, yaitu LOD ini merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat atau instrumen untuk mengukur sejumlah analit tertentu. Nah, untuk LOD ini sendiri dapat kita cari dengan rumus 3 dikali dengan nilai hasil SY per X, kemudian dibagi dengan nilai intercept. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan didapatkan hasil LOD sebesar 1,2251 mg per liter. Di mana untuk syarat atau ketentuan dari LOD ini
bahwa kalibrasi dikatakan baik jika intercept lebih kecil dari nilai LOD. Nah, dari hasil perbandingan yang dilakukan, kalibrasi dikatakan baik karena nilai intercept yang diperoleh sebesar 0,0146, di mana nilai ini lebih kecil dari LOD, yaitu 1,2251 mg per liter. Baik, selanjutnya ada pembahasan di mana pada hasil praktikum kalibrasi spektrofotometer UV vis double beam ini diperoleh nilai pada panjang gelombang 600 hingga 750 nanometer. Kemudian diketahui rata-rata dari masing-masing panjang gelombang. Nah, pada panjang gelombang 600 nanometer didapat rata-rata 0,075. Pada panjang gelombang 650 nanometer didapat 0,2302. Pada panjang gelombang 700 nanometer didapat 0,5188. Dan pada panjang gelombang 750 nanometer didapat 0,8080. Kemudian diketahui nilai rata-rata pada absorbansi dengan konsentrasi 0 sampai 20 gram per liter, di mana pada 0 gram per liter didapat 0,0000, kemudian pada konsentrasi 5 gram per liter didapat 0,2232, dan pada konsentrasi 10 gram per liter didapat 0,4342, pada konsentrasi 15 gram per liter didapat 0,6310. Dan pada konsentrasi 20 gram per liter didapat 0,8079. Kemudian pada kurva panjang gelombang 600 hingga 750 nanometer ini diperoleh nilai peak sebesar 0,9417. Nah, dalam range panjang gelombang 600 hingga 750 nanometer ini hanya pada panjang gelombang 700 nanometer saja yang sudah memenuhi syarat pada rentang absorbansi yang telah ditetapkan. Kemudian linearitas yang diperoleh ini adalah nilai koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,9990, yang berarti sudah linear, karena lebih besar dari syarat nilai linear sendiri, yaitu 0,995. Nah, pada hasil LOD ini diperoleh nilai sebesar 1,2251 mg per liter. Pada ketentuan dari LOD, yaitu kalibrasi dikatakan sudah baik jika nilai intercept kurang dari nilai LOD. Nah, dari nilai yang diperoleh ini, hasil kalibrasinya ini sudah baik karena sudah memenuhi syarat. Kemudian, selanjutnya ada kesimpulan di mana pada praktikum dengan judul kalibrasi spektrofotometer UV vis double beam ini dapat disimpulkan bahwa nilai peak pada panjang gelombang maksimum didapat sebesar 0,9917 pada panjang gelombang 810 nanometer. Kemudian, linearitas yang diperoleh dari kurva kalibrasi antara absorbansi dan konsentrasinya ini adalah nilai slope sebesar 0,0405, nilai intercept sebesar 0,0146, koefisien korelasi sebesar 0,9990, dan koefisien determinan sebesar 0,9980. Nah, dari nilai yang diperoleh ini, maka koefisien determinasi yang didapat sebesar 0,9980 ini sudah memenuhi syarat linear, yaitu lebih dari 0,995. Untuk limit deteksinya sendiri yang diperoleh yaitu sebesar 1,2251 mg per liter, yang berarti kalibrasi sudah baik, karena pada ketentuan LOD baik jika nilai intercept kurang dari nilai LOD. Sebelum menutup presentasi pada kali ini, aku punya pantun nih, aku bacain ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.